Gue tahu mungkin ini bukan handphone yang paling ditunggu sama kalian untuk disiksa, tapi kayak yang udah gue bilang berkali-kali di video maupun di Instagram, Snapdragon 695 itu adalah Snapdragon yang paling gue suka untuk saat ini di kelas mid-range. Gitu juga sama si Oppo Reno 7Z 5G. Gue udah bikin video reviewnya, emang video reviewnya kayaknya peminat penontonnya nggak sebanyak video review handphone-handphone lainnya, mungkin karena persepsi harga, persepsi genjutsu dan lain-lain. Yang mau gue siksa ini punya RAM 8 GB, tapi dari sistemnya Oppo ini bisa di-upgrade sampai ke 13 GB dengan nambahin 5 GB RAM. Tapi gue hanya setting di tengah-tengah aja supaya lebih balance lah. Jadi gue tambahin 3 GB. So, in total dia punya 11 GB yang akan kita siksa kali ini. Gue mesti bilang ke kalian kalau ini adalah handphone yang menarik banget, even untuk gaming. Belum lagi ngomong kameranya yang oke dan juga bodinya yang bagus. So, gimana performa gamingnya? Tonton videonya sekarang. Nah, ini dia handphonenya, Snapdragon 695 lagi yang cantik banget ya. Dia punya desain yang menurut gua unik ya, retro tapi sekaligus juga berasa kekinian. Kayak ini, framenya flat, lalu badannya ini bentuknya kayak kotak flat retro gitu, tapi dia punya ini nih yang seru sih ya menurut gua. Kalau kalian yang belum nonton reviewnya, tonton aja, gue udah bikin. Ring light-nya tuh nyala. Kalau ada notifikasi, ini kebetulan pas lagi ada notifikasi Instagram ya. Sebelumnya gue akan cek dulu beberapa kondisi ya. Yang pertama itu adalah notifikasinya semuanya gue matikan dulu. Dan aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang semuanya harus di-kill ya. Sampai nggak ada aplikasi yang berjalan di latar belakang. Kok masih ada ini? Oh, ini kekunci ya. Akan gue buka kuncinya. Lalu kill. Ini juga kita buka kuncinya. Lalu kill. Untuk kecerahannya juga kita tidak akan menggunakan auto ya brightness-nya, tapi kita set di sekitar 50% karena nggak ada angkanya, jadi kita kira-kira di tengah gitu ya. Nah, ini 50%. Wi-Fi juga akan kita matikan, kita menggunakan paket data dari Telkomsel dan Bluetooth, location, terus juga NFC kalau ada. Nah, itu akan gue biarkan menyala karena biasanya orang pakainya dibiarin nyala, kecuali kalian yang freak sama baterai ya. Jadi itu gue biar nyala. Lalu juga kita akan cek suhunya di awal bagian depan ruangan ini. Ada AC-nya tapi nggak pakai AC ya teman-teman. Ya, suhunya kita cek ada di angka sekitar 31, 32 di bagian depan, dan di bagian belakang itu ada di angka sekitar 31, 32 derajat Celcius juga lah. Lalu kita cek baterainya. Sekarang jam 9.30 pagi, baterainya itu tercatat di angka 99%. Jadinya masih seger banget ya. Kita lanjut ke game yang berikutnya. Yang pertama maksud gue, Classic Drum. Di Classic Drum ini gue nggak akan mainin musik lagu dengan serius gitu ya, karena gue pernah kena copyright. Jadi kita akan cek aja touch-touchnya gimana di pinggir-pinggir, di bagian tengah kayak gimana. Tengah lancar ya. Ini responsif banget touchnya. Sekarang pinggir-pinggir. Mantap. Oke, pinggirnya juga oke. Sekarang kalau dibalik kayak gimana? Gue balik ya. Pinggirnya bagus. Tengah tentu aja sama bagusnya ya. Sekarang dua jari kayak gimana? Tiga jari. Empat jari. Nggak ada masalah sama sekali. Sekarang gue akan cek di multi-touch tester. Untuk multi-touch tester, satu jari, dua jari, tiga jari, empat jari, lima jari kebaca dengan sempurna. Dan langsung kita coba ke 10 jari. 10 jari. Sekarang swipe satu jarinya, hasilnya kayak begini. Lumayan responsif, masih di kelas mid-range ya, bagus lah. Dan dua jari swipe-nya kayak begini. Sekarang asumsi kita menggunakan dua jari bermain dan satu jari untuk nembak. Oke ya, touchnya oke. Buat yang main 4 jari kayak begini, kebacanya 4-nya oke. Nice, bagus banget. Kita lanjut ke game yang berikutnya, Rocket League Side Swipe. Untuk side swipe ini gue akan menggunakan play offline aja, karena login with Epic entah kenapa dengan Telkomsel dan IndiHome itu susah banget di tempat gue nggak ngerti dari berhari-hari yang lalu kayak begitu. Jadinya kita akan main di mode offline-nya aja.
Untuk settingannya sendiri yang akan gue gunakan di Rocket League side swipe ini adalah settingannya tentu aja gue pindahin ke high, maximum FPS-nya di unlock ke 60 FPS, reduce FPS in menus-nya nggak di enable, lalu enable FPS display-nya gue nyalain buat bisa ngelihat FPS-nya. Use high quality grass during gameplay gue nyalain, jadi ini adalah settingan paling tinggi di Rocket League side swipe. Kita akan lihat gimana hasilnya. Oke, ini udah mulai ya, ini bot match ya, jadi bukan online match. Lawan bot aja karena dari tadi nggak bisa login. FPS-nya dari FPS meternya si bawaan si Rocket League ini kelihatan kalau FPS-nya di atas 60 loh. Tidak masuk. Ini oke. Secara FPS ini oke banget. Jadi kegolan. Snapdragon 695 di Rocket League side swipe ini oke banget, dan gua akan coba nyalain. Tunggu dong, gua akan coba nyalain status sistem bawaannya si Oppo Color OS. Ini yang baru nih, ada status sistem kayak gini ya, gue seneng banget ya. Nah, gol lagi. Nice. Satu sama sekarang. Jadi status sistemnya gue akan lihat nih FPS-nya di status sistem dengan FPS bawaannya si Rocket League itu kurang lebih sama lah ya. Kelihatan 56, 58, tapi yang punyanya bawaannya si Rocket League ini cenderung lebih sensitif kayaknya sama perubahan. Jadinya setiap ada berubah dikit dia langsung berubah juga tampilan FPS-nya. Which is good. Kalau bawaannya si Color OS kayaknya nggak sespesifik itu nampilin status sistemnya. Jangan gol, tidak, overtime. Oke, lanjut. Waduh, berantem kita. Kejebolan, ya udahlah dia yang menang. Oke, 2-1 kalah ya. Ya, Rocket League side swipe bisa dijalankan dengan sangat baik dengan FPS yang fluktuatif di antara 50-an atas sampai 60, tapi masih lumayan stabil. So, kita akan cek suhunya dulu. Oke, suhunya tercatat di angka 37-an derajat Celcius di bagian depan dan sekitar 36 sampai ya 36 derajat Celcius di bagian belakang. Oke sih, meskipun tadi naik ya dari yang pertama di 31-an. Baterainya tersisa 97%, sekarang jam 9.38. Lanjut ke game yang ketiga, Mobile Legends yuk. Kalau ini adalah settingan default yang dapetin di Mobile Legends. Ini Magic Chess doang ya yang di-download karena semua asetnya udah di-download. Outline-nya aktif, tinggi kameranya tinggi, mode getarnya diaktif, mode HD-nya udah aktif, refresh rate-nya juga high refresh rate, tinggi dengan grafisnya ada di ultra. Untuk bayangannya aktif juga, HP grip-nya aktif, text damage-nya aktif, filter buta warna tentu saja tidak karena gue tidak buta warna, dan gabungkan text damage-nya di sini juga aktif. Sekarang gue akan nyalain status sistemnya supaya kita bisa ngelihat gimana kondisi FPS-nya ketika kita mainin. So, let's get to the game. Oke, welcome to Mobile Legends, dan yang perlu gue kasih tahu adalah ini bukan akun gue by the way. Ini akun istri karena kemarin yang nge-review itu lebih banyak istri untuk Oppo Reno 7Z 5G. Sekarang kita cek FPS-nya juga tercatat ada di angka 60-61, bagus ya. Salah setting fokus ya, jadi mudah-mudahan sekarang harusnya udah benar, udah lebih oke buat dilihat. I'm sorry. Ini oke ya, tampilannya jelas. Tampilan paling tinggi ya, dan juga secara nggak dapet, dan juga secara frame rate juga oke, 59, 60, 61, nice banget sumpah. Makanya gue bilang kan, gue sering bilang Snapdragon 695 itu adalah chipset favorit buat mid range untuk saat ini. Jadi buat kalian jangan ngelihat angka 6-nya, mentang-mentang angkanya 6 gitu ya, terus dikiranya nih jelek nih. Oh tidak seperti itu. Akhirnya goyang nggak tuh? Lihat sendiri dah, airnya goyang nggak? Oh goyang. Ini tampilan Mobile Legends di Oppo Reno 7Z 5G ini bagus sekali ya. Karena layarnya AMOLED ini. Jadi enak banget buat dilihat. Apalagi nanti main Wild Rift ya. Gue ada download Wild Rift, nggak lupa lagi. Kayaknya Wild Rift akan jauh lebih bagus lagi sih tampilannya dari Mobile Legends ya. Karena dia lebih eye pleasing. Iya, menit ke-8 durasi pertandingan dan masih lancar di 60 fps. Bagus banget ya, asli. Kabur dulu. Ini sumpah. Gue biasa pakai e-retail dan hampir selalu pakai e-retail. Terus nemu si Mia yang sama-sama marksman tapi nggak bisa nembak sambil jalan itu. What?
Irtel kan bisa sambil jalan sambil nembak ya. Beda banget sumpah. Bertahan di FPS yang tinggi sampai akhir ya, kecuali pas mau victory tadi. Pas mau victory itu emang FPS-nya diturunin kayaknya sama Munton ya. Di mana-mana diturunin, tapi basically dari awal sampai akhir dia bisa bertahan di FPS yang sangat bagus, 60 FPS. Nice. Wow, win streak. Oke. Kita nggak akan keluar dari game dan kita akan cek dulu suhunya. Di bagian depan tercatat 40 sampai 41 derajat Celcius. Di bagian belakang lebih adem ya, sedikit 40, sama deh, 41-an derajat Celcius. Oke, sekarang baterainya jam 9.58, itu ada di angka 91%. Lumayan terkuras ya. Lanjut ke game berikutnya, PES 2021. Untuk pengaturan videonya di PES 2021 ini masih standar 30, akan kita ganti ke tinggi, dan FPS-nya di angka 60 FPS. So, tanpa banyak basa-basi, let's get to the game! Boom! Nah, ini PES 2021 di Oppo Reno 7Z 5G dengan settingan kayak tadi, tinggi dan dibuka ya sampai 60 fps. FPS-nya tercatat memang tidak ada di 60 ya. Tercatat di sekitar 45, 48 ya, 40 sampai 50 fps lah palingnya. 50-nya juga jarang sih kayaknya. Oke. Kayaknya ini kalau misalnya kalian mau dapetin performance yang paling baik ya, kalian bisa turunin kualitas grafisnya ke rendah atau ke sedang gitu ya. Nah, gue sih menyarankan kalian turunin ke rendah aja. Nggak masuk! Wah, Kezal. Ini replaynya tadi, gol yang gagal ya. Ini hampir saja masuk. FPS-nya 51 di replay, 60 di replay, 59, tapi ketika gameplay ada di 40-an. Ini selebrasi gol. Iya, akhirnya gol juga ya. Tampilannya kayak gini, FPS-nya juga di antara 40 sampai 60-an FPS. Naik turun dengan grafis yang oke, karena settingan grafisnya memang ada di tinggi. Ya, pas replay kayak begini malah FPS-nya ada di 3839. Nah, naik lagi tuh 58, 59. Jadi intinya sih ya stay-nya di 40-an atas sampai ke 50, tapi kadang-kadang sampai ke 60 juga, cuma nggak stabil gitu. Ini udah mau habis guys, tapi gue lagi keserang. Jangan sampai gol. Habis kan, bener. Iya. 1-3 untuk kemenangan AC Milan, bisa dijalankan dengan cukup baik. FPS-nya juga ada di angka 40-an, kadang-kadang ke 50, 60, tapi take it with a grain of salt karena sangat tidak stabil. Jadi gue akan ngambil rata-ratanya kira-kira di 40-an. Dan suhu di bagian depan tercatat 42,8, sekitar 43 derajat Celcius. Di bagian belakang juga tercatat 41,7 derajat Celcius. Masih aman banget buat dipegang, masih enak buat dipakai main. Sekarang jam 10.15, baterainya tercatat 87%. Lanjut ke game berikutnya, Call of Duty Mobile. Yuk. Oke, settingan grafisnya by default ada di high dan juga frame rate-nya high, tapi kita akan ganti ke frame rate-nya max tentu saja dengan kualitas grafiknya. Tidak bisa dinaikin ke sangat tinggi, jadinya frame rate-nya max, sementara kualitas grafisnya ada di high. Ini udah mentok ya. Lalu kita nggak bakal main Battle Royale karena nanti akan ada 2 Battle Royale di sini. 2 apa 3 ya? 2 kayaknya. 2 Battle Royale di handphone ini, jadinya nggak main Battle Royale, kita main multiplayer. Nanti aliasingnya tentu saja gue nyalain, sisanya nggak bisa nyala karena frame rate-nya tinggi. Udah, gitu aja. So let's get to the game. Oke, lanjut. Kita di sini dan FPS-nya tercatat ada di 39 sampai 40 FPS. It's not 60. Ya, jadinya emang cuma bisa sampai segini kayaknya. Ya, 40 FPS paling maksimal. Dan apakah ini udah cukup untuk gua bisa sniping dengan oke? Kayaknya sih kurang sih, cuma ya oke. Gyronya bagus ya, bisa dilihat ya. Speakernya barusan pas ada ledakan bikin tangan gua getar loh. Cuma sayangnya speakernya emang masih jomblo juga ya, belum double. Belum taken nih speakernya nih. Ayo, siapa yang mau sama speakernya lo? Sayang banget ya. Jadi kalian harus banget menggunakan ini ya, kalau menurut gua apa namanya? Lu gak kena. Harus banget menggunakan TWS atau
headphone atau earphone lah ketika kalian mau main game di Reno 7Z 5G. Oke, ini jarang-jarang ya musuh nggak ada yang kesini ya. Biasanya tuh musuh langsung nyamber ke sini gitu loh. Oke, kena Anda. Ya, gyronya oke. Gyronya sangat membantu buat gue mainin, cuma sepertinya settingan grafisnya gue pasang agak terlalu tinggi ini ya. Harusnya settingan grafisnya bisa direndahin lagi supaya dapetin FPS yang lebih oke. Mantap, kena kan Anda? Pakai pistol biasa loh ini. Sentry gun ready to deploy. Wah, mantap. Di sini ya sentry gun ya. Iya loh, tembakin gun. Lagi ya gue tunjukin gyronya. Ini gyronya sangat instan, sangat oke. Gyronya lagi tuh. Tidak mati dong. Tidak mati dong, masa mati? Wis, apa tuh? Apa tuh? Ada di sini? Oh tidak. Oh, jebakan Batman gue masih ada loh. Gue kirain tadi jebakan Batman gue udah nggak ada. Oh tidak ada di sini. Kita cari lagi. Ah, mati akhirnya. Iya, akhirnya kalah ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Dapat berapa kill nih? Lumayan sih kayaknya killnya. Tapi ya udah, kita akan cek dulu suhunya di bagian depan itu tercatat ada di angka 41-an derajat Celcius dan di bagian belakang tercatat ada di angka sama 41-an derajat Celcius. Jam 10.25 baterainya sekarang ada di angka 84%. Lanjut ke game berikutnya, FIFA Mobile. Oke, untuk settingan defaultnya yang kita dapetin ada di sini, grafisnya di tinggi, resolusinya tinggi dengan frame rate-nya 30, kita pindahin ke 60 fps. Belajar dari PES tadi harusnya grafiknya kita turunin, tapi FIFA menurut pengalaman gue itu lebih ringan, jadi kita biarin tinggi 60 fps. Post effect-nya rendah, nggak bisa dipindahin ke tinggi. Ini juga grafiknya nggak bisa dipindahin ke ultra. Penontonnya tinggi, nggak ada yang pendek. Efek UI-nya tinggi dan udah gitu aja, simpan. So let's get to the game. Oke, ini FIFA Mobile-nya di Oppo Reno 7Z 5G. Ada yang nyebutnya Oppo Reno 7Z. Dan gue nyebutnya Oppo Reno 7Z. Ayo, mana yang benar? Ayo, coba tulis di kolom komentar di bawah. Z atau Z, ayo. Ayo, oke, kita akan main dulu. Gue lupa. Sistem statusnya belum dinyalain. Pulisic di sini. Oke. Alaba oper ke... Werner. Oke, gue nyalain sistem status dulu ya. Ya, sistem status terlihat kalau FPS-nya... lumayan oke. Ada di angka 59. Ini lebih FPS-nya lebih bagus ketimbang si ini ya. Ketimbang si PES 2021 ya. Nice. Dan ini kelihatan lebih, menurut gua sih secara grafis tuh lebih memanjakan mata ya ketimbang PES. Nggak tahu kalau menurut kalian, tapi sekali lagi itu mah elah, masuk dah. Tapi menurut gue itu selera ya, jadi nggak bisa dibandingin. Oke, meskipun gue yakin kebanyakan dari pemain di Indonesia itu akan lebih pilih PES karena ternyata PES itu masih sama ya kayak versi konsol dan PC-nya, itu lebih fast pace ketimbang si FIFA. Karena FIFA ini kayak lo mau nendang itu butuh waktu dulu gitu loh. Abis lo pencet dia butuh waktu kayak mikir dulu baru nendang gitu. Jadi kayak manusia lah. Dia lebih ke sim ya. Bahkan untuk yang mobile-nya ketimbang si PES, FIFA itu lebih slow pace ya. Nah, tapi by the way ini FPS-nya cakep ya. Di 50 atas terus sampai ke 60. Menurut gua oke banget sih FPS-nya. Nggak ada kendala sama sekali. Aduh, baru bilang nggak ada kendala langsung stutter dia. Tapi sepertinya itu stutter masalah ini ya. Masalah jaringan ya. Karena entah kenapa ya. Kalau main FIFA itu jaringannya selalu begini nih. Pingnya gede banget tuh sampai ke 365 milisecond. Kalau gue menggunakan Telkomsel dan juga IndiHome. Sementara cuma dua itu yang gue punya jaringannya di sini. Tapi gue baru sadar juga ya, kayaknya mungkin slow pace-nya kali ini yang gue rasain itu karena pingnya itu tinggi banget. 300, 496, kadang-kadang sampai 600 itu. Itu ping apa harga minyak tinggi banget. Jadinya kayak mikir dulu gitu loh, gue pencetnya kapan, dia geraknya kapan gitu ya. Ini definitely gue yakin bukan soal handphonenya, karena handphonenya harusnya bisa ngangkat dengan sangat baik. Tapi bisa jadi ini masalah jaringan alias pingnya yang tinggi, atau emang masalah si FIFA yang lebih slow pace. Oke, pertandingan selesai, grafisnya tinggi dan FPS-nya bisa dijaga di 50-an atas sampai ke 60. Sekarang kelihatan 45 mungkin karena bukan gameplay ya, karena udah selesai pertandingannya. Sayangnya seperti biasa FIFA Mobile pingnya busuk sekali ya.
Kita akan cek suhunya dulu di bagian depan. Tercatat 41 sampai 42 derajat Celcius. Dan di bagian belakang tercatat juga sama 41 sampai 42 derajat Celcius. Jam 10.40 baterainya kelihatan nih ya, ada di angka 80%. Sekarang masuk ke game yang ke-7. Wild Rift. Settingan grafis default dari Wild Rift itu ada di kualitas FPS 30, tapi kita akan custom aja. Dan frame rate-nya cuma mentok sampai di 60 fps, tapi udah oke. Dengan kualitas grafisnya bisa dipasang di sangat tinggi. Kualitas efeknya bisa dipasang di tinggi. Dan juga resolusinya bisa dipasang di tinggi dengan processingnya juga kita aktifin. Teks layangnya by default aktif. Oke, settingannya kayak gitu ya. Dan ya, let's get to the game. Welcome to Mobile Wild Rift. Gile, Wild Rift bisa jalan di 59-60 fps dengan grafis yang kayak begini. Gokil. Kalau tadi gue bilang di layarnya Oppo Reno 7Z 5G itu sangat menyenangkan buat ngelihat Mobile Legends. Hey, ini Wild Rift lebih menyenangkan lagi. Emang secara grafis jauh lebih oke sih ya Wild Rift ini ya, gokil sih. Mantap nih. Cool. Wah, tolong, tidak. Kurangnya Wild Rift tuh cuma satu. Dia tidak ada e-retail. Akhirnya menang ya guys ya. FPS-nya bisa dijaga banget di 50 atas sampai ke 60 FPS dengan grafis yang luar biasa bagus. 695 emang nggak kaleng-kaleng ya. Kita akan cek dulu suhu di bagian depannya, itu ada di angka sekitar 41 derajat Celcius ya. Dan suhu di bagian belakang juga ada di angka 40 sampai 41 derajat Celcius. Asik lah, ini adem. Baterainya jam 11.03 itu bersisa di 75%. Masuk ke game yang ke-8, PUBG New State. Wah, ada New State. Oke, settingan defaultnya kayak gini untuk PUBG New State. FPS-nya ada di max, grafisnya ada di ringan. Kalau grafisnya gue pindah ke ultra, maka FPS-nya turun ke sangat tinggi. Gue akan pasang di max dengan grafisnya smooth ya, alias ringan. Jadinya max dan ringan. Ini kayak smooth max. Kalau di PUBG Mobile nggak ada ya Max ya. Oke, anti-aliasingnya aktif dengan animasi sekaratnya dioptimalkan. Gue nggak ngerti itu apa bedanya ya. Filter layarnya gue pasang di kontras biar lebih asik ya. Karena ini layar AMOLED-nya juga lumayan asik. API grafisnya OpenGL atau Vulkan. Oke, Vulkan aja lah. Dan kameranya ya udahlah standar aja. So, let's get to the game. Oke, ini PUBG New State di lobby. Wow, look at that gyro man, gyroscope-nya oke banget dengan grafis yang ringan ya. Jadi grafisnya paling rendah memang, tapi FPS-nya ada di max. Hasilnya kayak begini. Dan pakai filter kontras supaya warnanya pop. Dan ya kalian bisa lihat sendiri kalau warnanya memang pop up bagus ya. Cuma ini orangnya mana ya? Kok sepi ya? Ini bukan akun gue lagi by the way, ini akun punya istri. Jadinya mungkin masih sepi yang main. Cuma bertiga coy. Sisanya bot nih nanti. Ayo kita pukul-pukul. Tapi ya begitulah PUBG New State ya. Teksturnya mana bang? Teksturnya kurang pop up. Cuma emang secara kontras, warna, dan desain color palette itu gue suka banget sama si PUBG New State ini. Oke, ini di pesawat ya guys. Dan kita akan lihat bagaimana dengan draw distance-nya. Ini kayaknya emang cuma kita bertiga ya. Sisanya bot nih. Draw distance-nya kita akan turun ke mana ya? Loganville ya. Nyampe nggak nih Loganville? Memang khasnya PUBG Mobile dan PUBG New State emang begini ya. Jadi kayak botak gitu ya mapnya, kayak pohonnya sedikit. Tapi nanti pas kita udah turun baru pada muncul ijo-ijo jalanan. Nah tuh kan baru nongol kan. Di sini kelihatan nih yang emang kudu di load tuh emang yang deket kita aja. Yang jauh-jauh tuh nggak usah di load kayak begitu memang. Kalau di load semuanya ya capek lah, berat pak. Nice, kita sampai ke Loganville. Kita akan turun aja nanti langsung di Loganville. Oke. Oh my god. Orang bule lagi. Oke, ini udah lumayan ngelut banyak ya, dan ya seperti dugaan gua kayaknya musuhnya banyak botnya, jadi oke lah. Dan ini kayak latihan menembak aja gua dari tadi. Tuh, gyronya oke ya. Gyronya oke. Gua bahkan gak usah pakai scope. Udah bisa nge-kill karena gyronya asik, dan sepertinya musuhnya ini bot. Ngumpul semua di sini loh kalau bot ya. Jadi fine, it's good. FPS-nya juga stay di 59-60 FPS dengan settingan kayak tadi. Jadi ya mantap lah. Wih, dapat helm bagus.
Jadi kalau turun pun FPS-nya masih lumayan tinggi dan asik ya. Ini kayaknya emang masih bot sekali lagi ya. Banyak banget bot di sini. Nih kita lihat coba tuh. Iya, ngekillnya so easy ya jadinya. Memang secara performance ini nggak ada obat, bagus banget menurut gua. Cuma masalahnya bukan masalah sih ya. Kurangnya tuh satu, speakernya masih jomblo kayak yang gue bilang tadi. Jadinya kurang imersif gitu ya. Padahal secara layar ini udah imersif loh, udah asik. AMOLED bagus, warnanya pop, sayangnya speakernya masih jomblo. Gua kill 15, ini pasti bot. Nah ini tampilan kalau lagi berenang ya guys di air. Iya berenang di air lah gitu ya. Kalau di bawah air kayak begini, kalau misalnya kita berenangnya cepat kayak gini, tampilan dari atas kayak begini, oke lah. Tuh bagus kan? Oke, as expected ya, chicken dinner ya, dan FPS-nya juga oke. Chicken dinner bukan karena gua jago, tapi lebih ke karena kayaknya musuhnya bot semua ya. Kelihatan tuh, gua ngekill 22. Alright, kita akan cek suhu di bagian depan, tercatat di angka 43 derajat Celcius ya. Dan di bagian belakang kelihatan di angka 42 sampai 43 derajat Celcius juga naiknya. Baterainya jam 11.37, tersisa 65%. Lanjut ke game yang ke-9, Genshin Impact. Oke, ini gamenya Paimon nih, grafisnya ada di rendah. Nah, defaultnya jadi rendah. Resolusi rendernya rendah, kualitas bayangannya menengah, efek visualnya rendah ya. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Di pause aja kalau misalnya nggak kelihatan. Gue akan ganti FPS-nya, dinaikin ke 60 ya, dengan motion blur-nya dinyalain tapi di rendah. Sisanya masih sama, jadi cuma dua itu aja yang gue ubah. So, let's get to the game. Dengan settingan seperti tadi, kelihatan kalau ternyata FPS-nya juga ternyata cuma ada di 24, 27 FPS kayak gitu ya. Nggak sampai ke 60 FPS atau ke 40 FPS. Ya, expected. Tapi ini kita coba lawan monster yang ternyata dia nggak punya ilmu apa-apa. Anda tidak mengeluarkan jurus apa-apa. Kenapa Anda sangat pasif? Hey monster. Ini apinya akan gue setrum akan gue perbesar dengan angin ya. Kayak gitu jadinya guys. Nah, FPS-nya juga masih stay di 20-an sampai 30-an. Jadi ini definitely ketinggian ya menurut gue. Kalau misalnya kita pakai settingan semula, FPS-nya di unlock ke 60 masih agak ketinggian, tapi ini lumayan stabil loh. Maksud gua nggak ngedip sampai ke belasan, masih ada di 20-an dan 30-an atas. That's good actually, meskipun kalian tidak bisa mendapatkan FPS yang paling tinggi. Kalau gua lihat ke langit di atas, wah FPS-nya tentu aja langsung 51, 56 karena nggak banyak yang di-render. Kalau gue lihat ke bawah, ini banyak banget yang di-render. Atau karena ini rumputnya tinggi-tinggi, makanya FPS-nya cuma sampai 20-30-an aja. Bisa jadi. Ya, ini musuhnya lebih rame dan mereka bawa api, jadinya gue pantik dengan angin. Ya, kayak begitu ya hasilnya ya. FPS-nya masih stay di 20-30-an FPS. Ya, kayaknya ini lebih oke secara FPS karena gue duga karena rumputnya ini lebih pendek-pendek ketimbang yang tadi. Rumputnya agak panjang. Nih bahkan 30 FPS atas loh. Bisa bertahan ya. Jadi ini lebih oke ketimbang ketika tadi kita di atas sana ya. Ayo mati dong. Aku mau ngambil harta karunmu. Nah, nice. Waduh, banyak api lagi. Tunggu apinya hilang dulu lah. Gitu ya. FPS-nya nyentuh 40 akhirnya, 30 atas 40 kalau rumputnya nggak tinggi-tinggi. Kalau rumputnya tinggi-tinggi ternyata lumayan demanding ya. Kalau bahasanya Digital Foundry, taxing, wih, mahal gitu. Oke, kita akan coba ke Mondstadt. Oke, sekarang di Mondstadt, di atas ini FPS-nya 33, kita akan coba lompat ke bawah sana ya, guys. Lihat atapnya, wih teksturnya tidak ada. Baru load tuh ya, teksturnya baru keluar. Oke, nice. Tapi FPS-nya langsung drop ke 17-an, 19. Sebelah sana juga teksturnya baru pada keluar ya. Genteng-gentengnya kalian lihat ya. FPS-nya drop banget sampai 18, 20. Expected karena banyak banget yang harus dirender sama handphonenya di satu waktu gitu. Nah, kita turun di sini aja. Iya, di sini FPS-nya juga 16, 19, 23 ya. Kalau misalnya udah mulai stabil 23, 20. Kalau kita lihat ke atas sana banyak bangunan.
23 ya sama sih. 20 banyak banget yang harus di render kalau di Mondstadt ini ya. Motion blurnya ngaruh kayaknya ya. Motion blurnya mempengaruhi kinerja. Jadi kalau misalnya mau main di Oppo Reno 7Z 5G, kalian matiin aja motion blurnya. So, that's it. Itu aja ya untuk Genshin Impact. Kita akan cek suhunya. Di bagian depan tercatat 41 sampai 42 derajat Celcius. Nggak terlalu panas sebenarnya. Di bagian belakang juga tercatat 41 sampai 42 derajat Celcius. Jam 11.50, baterainya bersisa 61%. Masuk ke game yang terakhir, Apex Legends. Apex. Nah itulah pokoknya. Ini Apex Legends, settingan defaultnya kayak gini, ada di seimbang dan frame rate-nya ada di seimbang juga. Kalau frame rate-nya gue pindahin ke tinggi bisa, tapi kualitas gambarnya sampai ke HD. Ih, cakep loh. Ultra HD bisa loh. Asli nggak bisa. Not support render level, nggak kuat. Ultra HD untuk kualitas gambarnya dengan frame rate-nya ada di tinggi. Untuk gaya grafisnya gue akan masukin ke realistis. Ini cakep nih harusnya. Lalu penghalusan adaptif alias adaptif anti-aliasing mungkin maksudnya. Off, gue onin. Gue nggak ngerti itu maksudnya buat apa. Tapi oke, settingannya seperti ini dan confirm. Let's get to the game. Sekarang lagi mau jump, ya sebentar lagi, tapi gue ngikutin temennya aja, Jay namanya. Gue nggak tahu nih kayaknya bot atau bukan, gue juga nggak tahu. Tapi dia jump masternya, jadi kita ngikut aja. Draw distance-nya cakep emang, ya. FPS-nya tapi ini tercatat ada di angka 28 tadi, sekarang naik ke 39, turun lagi ke 25. Wow, 9. Wow, sempat berantakan ya. Secara FPS-nya, oke. Ya. Oke, kayak beginilah. Gue mainnya pakai mode first person ya. FPS-nya ada 38. Wih, udah nembak-nembak aja loh. Ini gimana ini, Hei, sabar, Woi, aku tidak dapat senjata. Bagaimana ini, ada musuh, Gyro-nya juga cakep di sini ya. Nggak ada kendala sama sekali, ini nice. Meskipun gue agak kurang suka sama kontrolnya yang nembaknya cuma di tangan kanan, entah kenapa ya. Ini mungkin harus disetting dulu, gue belum biasa nyetingnya. Oke. FPS-nya ada di 30-an sampai 40-an FPS, jadi definitely not the best, alias nggak nyampe 60 ya. Tapi masih oke. Waduh, heboh deh ini. Sip, ini bagus. Serius ini bagus dan nyaman. Nggak berasa panas juga, belum kali ya. Tapi masih oke banget buat dipakai. Aduh, sayang banget nih speakernya jomblo ya. Oke, gue ulti dulu ya. Set, kayak begini tampilannya Bloodhound. Kalau misalnya pakai ultinya, pamungkas kalau di sini namanya, karena gue pakai bahasa Indonesia. Oke, dead you man. You're dead man. Oke, gue ganti senjata. Nice. Mana lagi? Wah, no. Gue charge dulu shieldnya. Gimana kalau grafiknya gue pindahin ke halus? Oke, dan frame rate-nya tetap ada di tinggi. Kita confirm dulu. Oke. FPS-nya ternyata stay di 30-an sampai 40-an, tapi harusnya bisa lebih stabil karena secara grafis nih kelihatan emang beda ya ketimbang yang tadi. Ini harusnya PUBG New State nih belajar dari sini. Lihat tekstur tanahnya tuh ajib. Sumpah ini bagus ya. Meskipun settingan paling rendah, tapi ini juga berasa ada reflection tuh ya. Kayak tanahnya emang basah, becek gitu ya. Cuma nggak becek-becek banget gitu. Nggak double kalau kata orang Depok ya. Tapi becek-becek biasa aja nih, cakep sih. Oke, ringnya udah makin kecil ya. Dan FPS-nya masih stabil di angka 30 atas sampai ke 40 dengan settingan yang tadi gue turunin lagi. Emang bukan settingan yang paling tinggi di 60 FPS gitu ya. Maksudnya bukan kualitas yang paling tinggi ya frame rate-nya dapetnya, tapi masih playable. Dan buktinya gue lawan bot udah jauh nih. Kayaknya bot ya, tapi nggak tahu ya. Mungkin juga orang belum pada jago atau gimana gitu, gue juga nggak ngerti. Tapi emang lumayan lah bisa nge-kill 5. Yeay, champion! Akhirnya menang ya. Meskipun pas lagi menang itu gue ada di luar ring ya. Hampir aja mati ya.
Kelihatan kalau FPS-nya memang tidak sampai ke 60 FPS, so let it be. Kita akan cek suhu akhir dan baterai ya. Akhirnya di mana nih? Akhirnya di mana? Suhu terakhir 43 derajat Celcius, terakhir Apex Legends ya, tadi di depan dan belakang 42-an derajat Celcius, which is good. Jam 12.16, baterainya tersisa 53%. Ini 3 jam loh, hampir 3 jam. Kayaknya 2 jam 45 menit gitu. So, kita ngomongin aja kesimpulannya, yuk. Nah itu tadi kalian udah lihat bagaimana Oppo Reno 7Z 5G ini bisa melahap semua game meskipun bukan di settingan tertingginya ya. Untuk touchscreen-nya gue bisa bilang ini touchscreen salah satu yang terbaik di kelas mid-range, meskipun mid-range-nya harganya nggak mid-range banget buat kalian yang emang nyari handphone yang price to performance-nya oke. Terus Mobile Legends bisa dimainin dengan bagus, Rocket League juga bisa di 60 fps, Mobile Legends 60 fps, high frame rate, ultra, semuanya bisa dijalani dengan baik. Di satu pertandingan tadi gue mainin juga FPS-nya nggak ngedrop sama sekali, stay di 60, bagus banget. PES 2021 dengan settingan tinggi 60, dia bisa dijabanin sampai ke 40 FPS, tapi gue tetap menyarankan kalian turunin aja settingannya ke sedang atau rendah dan FPS-nya di unlock di 60 FPS, bagus. Call of Duty juga oke, 60 FPS-nya, FIFA Mobile juga 11-12 dengan PES 2021, tapi tadi lag-nya tinggi karena ping-nya tinggi. Gue nggak ngerti kenapa FIFA Mobile itu kalau main online selalu seperti itu. LoL Wild Rift juga bisa dimainkan dengan sangat bagus. Tadi gue puji-puji grafisnya oke ya. Mobile Legends juga ternyata di layar AMOLED yang kayak begini grafisnya oke loh. Vibrant dan bagus. Apalagi LoL Wild Rift yang emang secara kualitas grafis menurut gue lebih oke daripada Mobile Legends. Sorry itu saya. PUBG New State juga bisa dijalani dengan cukup bagus ya, baik. Tapi Genshin Impact dan Apex Legends di sini adalah titik di mana Oppo Reno 7Z 5G ini merasakan kewalahan ya. Di Genshin Impact lumayan kewalahan di 20-an FPS sampai ke 40 FPS, naik turun lumayan drastis. Apalagi di Mondstadt 20-an FPS nggak sampai 30. Dan juga Apex Legends itu meskipun gue bisa mainin sampai selesai, tapi ya FPS-nya juga nggak yang tinggi-tinggi banget. Padahal tadi di settingannya FPS-nya juga bisa disetting di lumayan tinggi gitu ya. So, is it a good phone? Iya, ini adalah sebuah handphone yang bagus banget. Tanpa melihat sisi lain, hanya melihat sisi gamingnya aja, ini handphone yang bagus banget. Kalau OS terbaru yang dipakai pun, menurut gue oke banget. Karena dia punya sistem status yang bisa ditampilin. Jadinya buat kalian yang pengen mantau FPS-nya itu bisa banget dengan ColorOS yang terbaru ini. Lalu juga RAM-nya yang bisa ditambahin. Tadi di depan gue udah ngejelasin kalau RAM-nya 8GB dan gue tambahin 3GB, jadinya ada 11GB. Meskipun bisa ditambahin lagi sampai ke 13GB. Mungkin kalau ditambahin lagi performance-nya lebih oke. Penasaran juga sih. Dari situ aja menurut gue ini udah worth. Apalagi kalau misalnya kalian lihat whole package dari desain, kamera, dan lain-lain. Dan itu semua udah gue bahas juga di video reviewnya dari si Oppo Reno 7Z 5G. Jadi buat yang belum nonton silahkan ditonton aja. Buat kalian yang emang udah kepengen beli karena dia bagus secara desain dan bagus secara performance dan bagus secara kamera, langsung aja beli, nggak usah ragu. Tapi buat kalian yang merasa handphone ini harganya agak tinggi, ya beli yang harganya lebih murah juga nggak apa-apa. Atau nabung lagi supaya kalian bisa beli handphone yang harganya lebih tinggi tanpa harus komentar ini kemahalan juga nggak apa-apa. Terserah, pilihannya ada di kalian. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.